Pemirsa, hingga kini pungutan wisatawan asing PWA sebesar Rp150.000 yang dikenakan kepada setiap wisatawan asing yang berkunjung ke Bali belum diperuntukkan bagi pelestarian budaya serta melindungi lingkungan alam Bali. Untuk itu sudah saatnya pemerintah Provinsi Bali memanfaatkan dana tersebut untuk pelestarian budaya Bali. Seperti diketahui, pada tahun 2023, pemerintah pusat telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 yang mengatur tentang Provinsi Bali. Atas dasar tersebut, pemerintah Provinsi Bali diberikan kewenangan untuk melakukan pungutan terhadap wisatawan asing yang tertuang dalam Perda Nomor 6 Tahun 2023 dan kemudian diberlakukan sejak 14 Februari 2024. Perda ini mengatur bahwa setiap wisatawan asing yang berkunjung ke Bali wajib membayar pungutan sebesar Rp150.000 yang nantinya akan dipergunakan untuk melindungi lingkungan alam dan kebudayaan Bali. Menurut salah seorang advokat yang berasal dari Desa Adat Lukluk, Inyoman Sumerta Aritenaya, secara umum kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Provinsi Bali sangat bagus. Namun berdasarkan informasi yang ada, bahwa pungutan wisatawan asing ini belum berjalan maksimal. Selama tahun 2024, dana PWA yang berhasil dikumpulkan hanya sekitar Rp300 miliar dari target Rp900 miliar. Sementara pada tahun 2025 pertanggal 6 Maret yang lalu dana PWA yang terkumpul sekitar Rp46 miliar. Pihaknya sangat setuju dengan wacana DPRD Provinsi Bali yang berencana akan merevisi Perda PWA tersebut sehingga lebih mengoptimalkan kembali pungutan terhadap wisatawan asing. Di sisi lain pihaknya mempertanyakan tentang pemanfaatan dana PWA yang telah terkumpul. Menurutnya hingga kini belum diperuntukkan sebagaimana tujuan dari Perda tersebut. Pemerintah dalam hal ini Dinas Pariwisata Provinsi Bali dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKAD sudah saatnya mempergunakan dana PWA tersebut secara transparan dan accountable bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian yang menjadi pertanyaan saya dan juga banyak masyarakat adalah di manakah uang yang 346 miliar ini gitu. Peruntukannya itu, pemanfaatannya itu sudahkah dilakukan itu. Saya tidak tahu gitu dan tidak mendapatkan informasi dan banyak masyarakat mempertanyakan itu gitu loh. Informasi penggunaan itu harus segera dilakukan gitu loh. Dan itu harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan gitu loh. Uang yang kita dapatkan itu harus dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya gitu loh. Ya saya mohon kepada dalam hal ini adalah kepada Dinas Pariwisata Provinsi Bali ya dan itu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKAD ya Provinsi Bali untuk menindaklanjutkan hal ini. Sehingga apa? Sehingga nantinya peruntukan itu sesuai dengan sasaran. Seperti diketahui, umat Hindu di Bali setiap tahunnya melangsungkan Hari Suci Nyepi yang biasanya diisi dengan rangkaian prosesi, mulai dari melasti hingga pengerupukan. Khusus pada malam pengerupukan, Skatruna di Bali biasanya akan mengarak ogoh-ogoh yang merupakan sebuah karya seni luar biasa. Proses pembuatan ogoh-ogoh ini tentu mengeluarkan biaya yang tidak sedikit dan memerlukan waktu yang sangat panjang. Namun selama ini kontribusi dari pengusaha yang berbisnis di Bali dinilai belum terlihat dilakukan. Padahal dari serangkaian pemelisan, pengerupukan sampai dengan momen nyepi yang penuh kontemplasi tersebut, para pengusaha inilah yang sering menikmati keuntungannya. Untuk itu pihaknya berharap agar pelaku usaha yang berbisnis di Bali dapat berkontribusi terhadap pelestarian budaya Bali melalui dana CSR yang dimiliki. Selain itu, dana yang terkumpul melalui pungutan wisatawan asing juga bisa dimanfaatkan untuk menggerakkan ekonomi melalui budaya yang terus dirawat oleh masyarakatnya. Karena tradisi harus tetap hidup, budaya harus tetap lestari, bukan hanya ritual semata, melainkan menjadi kekuatan ekonomi yang hasilnya benar-benar kembali dan dirasakan oleh masyarakat yang menjaganya. Ayo dong, kita bantu kami sehingga di sini akan terjadi keadilan gitu loh. Kami yang menjaga tradisi itu, kami yang melestarikan budaya itu, tapi pengusaha juga bantu kami lah. Bantulah anak muda kami untuk ikut istilahnya mengembangkan tradisi atau seni yang ada di Bali itu. Mungkin dalam bentuk CSR apa-apa. Kemudian pemerintah daerah juga, jangan dong pemerintah daerah Bali terutama ya, jangan dong uang yang 346 M itu 2024 dan 2025 itu didiamkan gitu loh. Bantu dong masyarakat Bali juga, bantu dong anak-anak muda, sekolah generasi muda yang istilahnya bahu membahu sudah
ikut menjaga budaya Bali. Begitu juga pemerintah pusat harus ikut membantu juga, sehingga nantinya bahwa kami di bawah berusaha untuk tetap menjaga tradisi dan melestarikan budaya dan adat istiadat, kemudian dibantulah kami dengan apa yang bisa dibantu, baik itu oleh pengusaha, baik itu pemerintah daerah Bali maupun dari pemerintah pusat. Andika, Bali TV.